Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 dan seterusnya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34 tentu saja bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Tetapi secara khusus sebagai gembala jemaat, saya sedang berusaha untuk mengingatkan pada saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang sudah kita hadapi berbulan-bulan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidupnya seperti terpenjara. Langkah kita sangat terbatas. Kita tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, bekerja juga terbatas, berusaha juga terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sudah beberapa waktu ini Tuhan mengingatkan untuk saya menyampaikan kepada kita sekalian, berdoa dan memuji-muji Allah itu sangat penting, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Paulus dan Silas ada di penjara Filipi bukan karena kesalahan mereka. Mereka melayani Tuhan, dan ketika mereka melayani atau menengking seorang wanita petenung yang mempunyai pimpinan-pimpinan yang membayar dia, mereka marah karena roh tenungnya meninggalkan perempuan itu. Saudara, itulah sebabnya Paulus dan Silas ada di penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi apakah dengan situasi kondisi yang demikian mereka menjadi lemah imannya? Tidak. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan dikasihi oleh Tuhan, penderitaan karena nama Yesus tidak membuat mereka menjadi lemah imannya, sebaliknya mereka berdoa. Kita tahu berdoa kepada Allah, maka kita juga akan mendengar Allah berbicara pada kita. Dan ketika kita memuji-muji Allah, itu adalah tandanya kita mengucap syukur
untuk apa yang memang sudah ia lakukan dan kerjakan. Kapan kita memuji-muji Allah? Saudara, kalau melihat bacaan kita, Paulus dan Silas memuji-muji Allah bahkan di tengah penderitaan. Kapan waktunya? Saudara, ternyata memuji Allah, menyembah Allah bahkan bisa dilakukan tengah malam. Setelah dikasih oleh Tuhan mungkin terdengarnya ekstrim. Tetapi roh Tuhan, Roh Kudus, apabila dia memang berbicara kepada kita, mendorong kita untuk memuji menyembah Allah di tengah-tengah situasi penderitaan atau hal-hal yang sedang kita hadapi, waktunya mungkin bagi kita tidak tepat. Tetapi kalau kita belajar untuk taat, maka yang dikasih oleh Tuhan hasilnya adalah terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kaki Paulus dan Silas itu dibelenggu supaya mereka tidak melarikan diri. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terjadi adalah tangan Tuhan yang tidak terlihat tetapi bekerja secara nyata. Itu bukan gempa biasa, itu gempa di mana Allah sendiri menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. COVID-19 telah memenjarakan kita seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Tapi setelah kasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan karena mau taat kepada Tuhan, mau belajar berdoa dan memuji-muji Allah di tengah situasi yang mungkin tidak tepat, menurut kita Tuhan akan menyatakan kuasanya. Apakah Paulus dan Silas melarikan diri? Tidak. Mengapa tidak? Karena mereka mempunyai satu tugas, yaitu untuk mengabarkan Injil kepada satu keluarga dan membaptis mereka semua karena mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Keluarga siapa itu? Keluarga kepala penjara Filipi yang notabene bukan orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu memuji Allah, kita tahu berdoa, Allah akan memakai kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan Injil kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Dengan kata lain, di dalam kita memuji dan menyembah Allah terhubung dengan yang namanya tuayan. Kalau kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja mau belajar berdoa dan memuji Allah, maka kita akan menuai orang-orang untuk dibawa kepada Kristus. Tidakkah kita sebagai pribadi merindukan hal itu? Tidakkah kita sebagai keluarga merindukan hal itu? Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya satu orang kepala penjara saja yang diselamatkan, melainkan ia dan semua isi rumahnya diselamatkan. Betapa luar biasanya. Dan yang terakhir mau saya sampaikan, bahwa ketika kita memuji dan menyembah Allah dan berdoa, apa yang terjadi? Karunia karena rohani kita diaktifkan. Bagaimana Paulus tahu kepala penjara mau membunuh dirinya? Bagaimana Paulus tahu bahwa orang-orang di dalam penjara tidak satu pun yang melarikan diri? Itu karena Tuhan bekerja. Paulus mendapatkan hikmat dari Allah, atau mungkin saja Paulus mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang diperlihatkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang meninggalkan penjara. Saudara, penjara itu tidak layak untuk Paulus dan Silas. Sebetulnya campur tangan Tuhan itu sedemikian dahsyatnya. Saudara, apa yang membelenggu kita hari ini? Saudara, kita semua tidak layak ada di dalam belenggu penjara itu. Kalau kita tahu memuji Allah, kita tahu memuliakan Dia, Allah intervensi, Allah campur tangan, Allah akan menyatakan kuasanya. Hari ini, maukah kita mengambil komitmen yang baru? Kita mau berdoa, baik di pagi hari, baik mungkin di siang hari, di petang hari, atau bahkan di tengah malam. Kita mau berdoa, kita mau ambil waktu kita dengan Tuhan, kita mau memuji-muji Dia, baik pagi, baik siang, baik petang hari maupun malam hari. Saudara, pilih waktunya supaya kita semua boleh mengalami kuasa Allah dinyatakan saat kita belajar taat kepada Tuhan dan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.